Oke, mari kita bedah sesuatu yang penting. Kalau Anda pemain di dunia startup Indonesia, Anda pasti ngerasakan aturan mainnya udah berubah total. Memasuki 2026, cara-cara lama udah nggak relevan lagi. Lupakan euforia pendanaan gila-gilaan. Sekarang kita masuk era di mana disiplin dan fundamental bisnis yang kuat jadi raja. Nah, kali ini kita akan bongkar buku panduan baru, playbook buat startup, biar nggak cuma bertahan, tapi justru melesat di tengah fenomena yang kita kenal sebagai tech winter. Coba kita lihat perbedaannya, biar kebayang. Di era lama, isinya cuma euforia, bakar uang buat ngejar pertumbuhan pengguna sebanyak-banyaknya. Pokoknya hajar terus. Tapi sekarang, di era baru ini, ceritanya beda banget. Fokusnya geser ke disiplin finansial dan fundamental bisnis yang kokoh. Ini bukan sekedar pergeseran kecil ya, ini adalah definisi ulang total tentang apa itu arti kesuksesan sebuah startup. Jadi, apa dong aturan nomor 1 di playbook yang baru ini? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi fundamental banget, yaitu keuangan yang sehat. Di masa sekarang ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi harga mati. Gini, investor tuh udah nggak gampang terpesona lagi sama jutaan pengguna kalau bisnisnya rugi terus. Pertanyaan kunci yang bakal mereka tanyain sekarang adalah, apa path to profitability kamu? Ini tuh semacam peta jalan yang super jelas dan strategis yang nunjukin kapan tepatnya pendapatan bakal lebih besar dari biaya. Tanpa peta ini, Anda itu pada dasarnya cuma berharap, bukan lagi ngebangun bisnis yang bisa jalan buat jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke jantungnya bisnis, unit economics. Kalau disederhanain, ini tuh pertanyaan paling dasar. Dari tiap satu pelanggan yang kamu layani atau tiap satu produk yang kamu jual, kamu untung atau buntung? Ini detak jantung bisnis kamu. Kalau tiap unit aja udah rugi, ya makin besar skalanya, makin cepet juga kamu menuju kebangkrutan. Terus gimana cara ngukurnya? Ada 2 langkah kunci nih. Pertama, hitung margin kontribusi Anda. Kedua, dan ini yang krusial banget, bandingkan Customer Lifetime Value atau CLV dengan Customer Acquisition Cost atau CAC. Dulu, mungkin investor masih bisa maklum lah sama rasio 1:1. Sekarang, lupakan. Mereka nyarinya minimal 3:1. Artinya, nilai yang kamu dapat dari seorang pelanggan harus 3 kali lipat dari biaya buat dapetin dia. Nah, rasio inilah yang nentuin bisnis kamu itu sehat atau justru lagi di pinggir jurang. Oke, anggaplah keuangan Anda udah solid. Terus apalagi? Aturan kedua adalah pastiin uang yang ada itu dipakai buat tujuan yang beneran penting. Anda harus bikin solusi buat masalah yang nyata dan mendesak, bukan cuma sekedar ide keren yang ikut-ikutan tren. Nah, di slide ini kelihatan jelas sektor-sektor mana yang paling tahan banting sekarang. Ada health tech, green tech, sama digitalisasi UMKM. Kunci dari ketiganya apa? Sederhana. Semua sektor ini menjawab kebutuhan primer. Kebutuhan yang nggak bisa ditunda-tunda, bahkan pas ekonomi lagi sulit sekalipun. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang sering banget terlupakan. Siapa sih pelanggan Anda yang sebenarnya? Banyak startup itu kayak terobsesi sama Jakarta. Padahal, kalau kita mau jujur, mesin pertumbuhan ekonomi digital Indonesia selanjutnya itu ada di kota-kota Tier 2 dan Tier 3. Coba tanya lagi, apakah solusi Anda beneran menjawab kebutuhan mereka? Karena di sanalah letak peluang pertumbuhan yang masif itu. Sekarang kita geser ke teknologi. Aturan ketiga adalah soal gimana Anda memandang dan menggunakan AI, bukan lagi sebagai pajangan atau tren, tapi sebagai mesin inti operasional. Di era baru ini, AI itu bukan lagi sekedar stiker keren di slide presentasi investor ya. AI harus jadi tulang punggung operasional Anda. Jadi mesin yang benar-benar mendorong efisiensi di semua lini bisnis. Coba lihat deh, grafiknya, bedanya kelihatan banget kan? Dengan bikin tugas-tugas kayak layanan pelanggan atau analisis data, jadi otomatis AI itu bisa nekan biaya operasional secara drastis. Efisiensi inilah yang jadi pembeda antara perusahaan yang untung dan yang rugi. Dan ini bukan cuma soal potong biaya loh. AI itu memungkinkan sesuatu yang namanya hyper-personalization. Bayangin, di pasar yang udah penuh sesek, bisa ngasih pengalaman yang unik dan gue banget buat setiap pengguna, itu adalah kunci buat memenangkan loyalitas mereka. Ini cara Anda buat tampil beda dan relevan. Dan aturan keempat yang bisa dibilang menyatukan semuanya adalah tentang membangun fondasi yang tangguh. Ini bukan lagi cuma soal produk yang keren, tapi juga soal orang-orang di baliknya dan proses yang dijalankan. Dengerin baik-baik, di era baru ini tata kelola atau governance itu nggak bisa ditawar-tawar. Kepatuhan 100% sama regulasi misalnya UU Perlindungan Data Pribadi dan laporan keuangan yang transparan sejak hari pertama, ini adalah syarat mutlak. Ini yang akan membangun kepercayaan, baik dari investor maupun partner besar.
Kutipan ini benar-benar merangkum budaya kerja yang dibutuhkan sekarang. Hindari overhiring. Punya tim kecil yang lincah, yang isinya talenta-talenta serba bisa, itu jauh lebih berharga daripada punya tim raksasa yang geraknya lambat dan penuh birokrasi. Efisiensi itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal manusia. Jadi, mari kita rangkum playbook baru untuk startup tangguh di tahun 2026 ini. Pertama, kuasai keuangan Anda. Ini wajib. Kedua, pecahkan masalah yang beneran nyata, bukan yang dibuat-buat. Ketiga, jadikan AI sebagai mesin utama Anda. Dan yang keempat, bangun fondasi tim dan tata kelola yang kokoh. 4 pilar inilah resep untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah, setelah kita bedah semua aturan main yang baru, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan semua fondasi ini, dengan semua bekal ini, startup tangguh seperti apa yang akan Anda bangun untuk masa depan ekonomi digital Indonesia?